Peristiwa penganiayaan terhadap jaksa dan pegawai kejaksaan terjadi dalam sepekan terakhir di Serdang Bedagai, Sumatera Utara dan Depok, Jawa Barat. Sebelumnya, Jaksa John Wesley dan Asensio Silvanov dibacok di ladang sawit di Desa Perbaungan, Serdang Bedagai. Usai kejadian, Polda Sumut menangkap 3 orang pelaku pembacokan, di mana salah satunya merupakan pimpinan ormas. Di Depok, Jawa Barat, seorang pegawai Kejaksaan Agung dibacok orang tak dikenal saat melintas di kawasan Pengasinan. Korban mengalami luka serius di bagian tangan. Kejaksaan Agung menyerahkan penanganan 2 kasus itu kepada polisi dan meminta peningkatan pengamanan para jaksa yang tengah bertugas, mengingat maraknya kasus kekerasan terhadap aparatur kejaksaan yang terjadi belakangan ini. Tim TV One mengabarkan. Ya, ini dalam sepekan ada 2 ya aksi kekerasan yang kemudian ditujukan kepada jaksa dan pegawai kejaksaan. Nah, ini baru kekerasan aksi kekerasan maksud saya ya. Aksi ancaman terornya lainnya mungkin tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi juga bagi pegawai kejaksaan ataupun jaksa tersebut. Nah, apakah ini serangan personal ataupun juga serangan yang berpola sebenarnya begitu ya? Apakah ada hubungan dengan kasus-kasus besar yang akan diungkap? Nah, itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Pak Slamet Ginting, pengamat politik dan militer UNAS. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Dan juga ada Pak Barita Simanjuntak, pengamat kejaksaan ya Pak. Selamat pagi Pak Barita. Selamat pagi Mbak Putri. Ini Batak-Batak nih Horas ya. Berkumpul semua bertiga di sini. Bertiga kita kumpul di sini. Oke, mungkin saya mau ke Pak Slamet terlebih dahulu ya. Pak Slamet, kalau Anda melihat ini dalam sepekan 2 aksi kekerasan yang diterima jaksa dan juga pegawai kejaksaan. Nah, apakah ini adalah bentuk ancaman juga nih terhadap keamanan nasional kita? Ya betul, saya lihat dalam 2 kasus ini bisa dibedakan ya. Kalau di dalam kasus Serdang Bedagai di Sumatera Utara itu memang terkait dengan jaksa. Jaksa sebagai eksekutor ya. Nah, ini kan terkait dengan kasus yang menimpa si pelaku ya. Si pelaku. Jadi bagi si pelaku barangkali ini adalah harga diri dan dia tidak mau dieksekusi ya, artinya dia harusnya sudah menjalani hukuman karena kasus kepemilikan senjata api ilegal seperti itu. Nah, inilah jaksa tidak mudah ketika sudah ada keputusan, maka jaksa juga harus mengeksekusi keputusan itu. Nah, disinilah pada saat akan mengeksekusi barangkali dia aman dalam pengertian mendapatkan perlindungan keamanan, misalnya keamanan dari siapa? Dari TNI. Ya, kemudian dalam kasus ini kan yang terjadi adalah di luar dinas, di luar dinas itu ada di pematang sawahnya gitu ya. Jadi tidak mungkin juga pengawalan itu 24 jam. Nah, seperti itu. Nah, saya kira si pelaku itu memantau jelas kapan ini kosong, kapan ini terbuka begitu ya. Jadi ketika tidak ada pengamanan disinilah. Karena itu menjadi sebuah pelajaran bagi kejaksaan juga dan juga bagi pelindung kejaksaan untuk memonitor sedemikian rupa karena organisasi kejahatan ini itu juga sudah canggih dalam pengertian mereka punya akses termasuk barangkali kapan si jaksa ini pergi ke sana, pergi ke sini. Kan dalam beberapa kasus seperti yang dialami Jaksa Agung Muda Pidana Khusus misalnya, itu kan terornya bukan terhadap dirinya saja, tapi juga teror terhadap keluarga, baik istri maupun anaknya, dan selalu dikuntit juga kan. Makanya ketika ada pengamanan terhadap jaksa dan keluarganya, saya akhirnya baru paham. Ternyata teror itu sampai dengan pihak keluarganya. Dan ini membahayakan menurut saya. Baik, Pak Barita, ini kalau saya bisa baca begitu ya, pekan lalu Pak Burhan, Jaksa Agung mengatakan bahwa sekarang kita banyak musuhnya nih.
terutama dengan banyak-banyak kasus yang terungkap. Sebenarnya faktanya seperti itu nggak? Oh iya, memang kalau kita lihat dari penanganan perkara, Mas Reza, Mbak Putri ya, penanganan perkara itu kan khusus tipikor, perkara-perkara yang menarik perhatian yang skala besar, itu sedang ditangani kejaksaan. Dan itulah sebabnya saya kira kejaksaan itu kan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Di situ ada kedaulatan negara. Selama ini bentuk perlindungan negara terhadap jaksa dan pegawai kejaksaan itu, khususnya jaksa dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, itu kan sangat terbatas. Jadi dalam tugas-tugas besar di mana suka atau tidak suka, jaksa harus melakukan tugas pokok fungsinya, perlawanan termasuk ancaman terhadap diri, nyawa yang nyata itu harus diberikan perlindungan. Sebagai contoh misalnya kasus yang terjadi di Deli Serdang dan kasus yang terjadi di Depok. Itu membuka mata kita betapa rentannya jaksa yang tidak dipersenjatai oleh negara ini terhadap keselamatan tidak hanya dalam pekerjaannya, nyawa, diri. Itu kita bisa saksikan itu. Dan selama ini menurut pengamatan kami ya, jaksa itu tidak pernah mengeluhkan secara terbuka hal-hal demikian. Cuma dengan kejadian di Deli Serdang, ya kita harus berani mengatakan negara hukum dan aparaturnya khususnya pelaksana penegakan hukum itu harus diberikan perlindungan negara terhadap diri, nyawa, dan harta benda. Itulah saya kira juga substansi dari keluarnya peraturan presiden nomor 66 tahun 2025. Kemarin baru dirilis tingkat kepercayaan publik pada kejaksaan tinggi. Betul. Tapi aparatur kejaksaannya tidak memiliki perlindungan yang cukup. Nah, dua kasus ini perlu menjadi perhatian agar tidak cukup hanya perlindungan institusi di dalam jam kerja atau di ruang instansi kejaksaan, tetapi yang disampaikan Pak Slamet tadi saya kira itu sudah menjadi fakta, termasuk bagaimana mengatur pola perlindungannya dalam wilayah-wilayah di luar wilayah kerja atau di luar jam kerja. Berarti Pak Barita bisa dikatakan ini bukan serangan personal ya, tapi memang lebih ke serangan atau ya berpola lah ancaman terhadap instansi kejaksaan. Ya, karena itu kan dalam kasus ini sulit dipisahkan. Karena korban ini yaitu jaksa fungsional John Wesley Sinaga ini melakukan tugas negara. Jadi antara melakukan tugas negara sebagai jaksa eksekutor dan perangkat yang dimilikinya sebagai jaksa negara itu kan tidak bisa dipisahkan. Betul. Karena itu dalam rangka memberikan ya perlindungan terhadap jaksa sekaligus institusinya, kedua aspek itu harus dilihat dalam perspektif yang satu. Ya, menyeluruh dia. Jaksa tidak bisa dipisahkan pribadinya dan tugas yang dilakukannya sesuai dengan tugas kewenangan. Gitu. Pak Slamet, ini cukup menarik, terjadi di luar kerjaannya, lalu keluarganya juga mendapatkan incaran. Menurut Anda seharusnya pengamanan seperti apa yang diberikan? Ya ini kan bukan hanya kasus-kasus ini kriminal betul-betul ya. Bukan hanya kasus besar. Iya, saya lihat juga dalam kasus-kasus besar justru ada pelaporan-pelaporan terhadap jaksa-jaksanya. Misalnya melaporkan kepada KPK atau melaporkan kepada kepolisian dan segala macam. Jadi saya kira ini ada obstruction of justice. Jadi ini bukan cuma obstruction of justice, tapi juga sudah berupaya semacam bentuk terorisme. Kenapa terorisme? Karena ini mengancam keselamatan dan juga membuat ketakutan publik begitu. Jadi jaksa yang sedang memeriksa pun dilaporkan. Ini kan aneh menurut saya. Jadi ini juga harus kita buka siapa pelapor-pelapor ini, apa masalahnya, mengapa justru bukan didukung ketika jaksa sedang menangani kasus-kasus besar. Harusnya ini kan perintah negara bahwa kita ini sedang melawan mafia korupsi. Nah, bagi saya makanya ini pemerintah atau negara sudah harus melakukan genosida terhadap pelaku-pelaku koruptor. Itu jangan tanggung-tanggung kalau kita ingin mengatakan negara ini adalah negeri darurat korupsi begitu. Baik, Pak Slamet, harusnya apakah mereka dibawa ke rumah aman terlebih dahulu ketika sedang menjalankan atau bertugas pada kasus-kasus besar bersama dengan keluarga atau seperti apa sih?
sebuah kasus itu kan cukup lama. Panjang, betul. Dia punya keluarga, nggak mungkin juga dia tidak bersama keluarganya. Betul. Karena itu memang harus ada pengamanan yang kuat gitu ya, perlindungan yang kuat, kemudian juga penegakan hukum yang keras begitu ya. Lalu harus ada juga reformasi sistem hukum dan juga memberantas organisasi-organisasi kejahatan yang memang mengancam aparat hukum kita begitu. Ya, berarti masuk akal ya atau tepat kali ya untuk TNI kemudian ikut mengamankan gitu ya kejaksaan. Ya betul. Saya kira sudah ada laporan dari Kejaksaan Agung kepada Presiden bahwa di setidaknya dalam 10 tahun ini mereka mengalami yang namanya upaya teror dan mereka agak kesulitan menangani kasus-kasus misalnya. Kasus-kasus yang kemudian dilimpahkan ke kejaksaan cuma berapa persen dari beberapa kasus-kasus besar. Ini juga harus kita buka secara terang benderang. Ada apa sesungguhnya begitu. Oke, saya juga mau tanya ke Pak Barita. Pak Barita, kalau melihat trennya dari beberapa tahun terakhir, apakah memang angka kekerasan gitu ya, teror ini terus meningkat atau seperti apa? Tapi nanti dijawabnya ya Pak Barita ya, usai jeda kita akan kembali sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan perbincangannya ke Pak Barita. Kalau dilihat ada asumsi bahwa ini ada usaha untuk mengecilkan suara dari Kejaksaan Agung. Tanggapan Anda? Ya inilah yang harus dijawab. Saya kira tantangan penegakan hukum kita sekarang di depan mata adalah bagaimana penegakan hukum itu dijalankan tanpa pandang bulu, konsisten, dan aparatur yang melakukan khususnya kejaksaan dalam konteks ini dibekali dan dipersiapkan perlindungannya. Itu yang pertama. Yang kedua, serangan balik para koruptor pelaku kejahatan itu makin canggih. Ada yang datang dengan serangan fisik seperti itu, kemudian ada yang juga dengan intimidasi teror. Nah, substansi Perpres 66 tahun 2025 itu sebenarnya kalau kita baca justru menjaga agar seluruh aparat penegak hukum khususnya TNI dalam melakukan fungsi pengamanan, jadi dia tidak masuk ke dalam substansi tugas pokok jaksa, tapi mempersiapkan agar jangan ada gangguan ancaman terhadap jaksa dalam melakukan tugasnya di tengah-tengah tuntutan terhadap kinerjanya dalam pemberantasan korupsi dan pemberantasan kejahatan. Nah, mohon juga dicatat, saya kira ini penting karena sekarang yang ada kan jangan sampai menciptakan ketakutan. Sudah juga harus dipikirkan bagaimana ke depannya jaksa sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan itu dipersenjatai. Tentunya dengan aturan yang ketat, pengawasan dan kerjasama dengan instansi manapun yang punya kapasitas untuk menjaga agar penggunaan senjata untuk kepentingan tugas itu menjadi satu proses yang produktif bagi penegakan hukum. Pak Slamet, apa nggak bahaya misalnya kalau ternyata kejaksaan dipersenjatai untuk keamanan atau perlindungan dari jaksa itu sendiri? Saya lihatnya dari Perpres 66 tahun 2025 itu juga. Kan ternyata kemudian kejaksaan dapat berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara dan juga Badan Intelijen Strategis TNI. Berarti memang harus ada backup intelijen kepada intelijen kejaksaan. Jadi nggak cukup intelijen kejaksaan bekerja sendiri. Karena itu dalam Perpres itu juga kan ada mencantumkan Badan Intelijen Negara dan Badan Intelijen Strategis TNI. Mengapa hal seperti itu perlu ada? Menurut saya karena teror terhadap kejaksaan itu sampai di ranah-ranah privat yang memang tidak mungkin juga semua mengawasi 24 jam. Jadi masuk akal juga ide atau usulan jaksa harus dipersenjatai misalnya. Tapi itu tentunya juga harus ada pengawasan. Harus ada selain pengawasan. Karena kepemilikan senjata juga harus ada tes psikologi rutin dan sebagainya begitu ya. Nggak mudah, makanya cara yang paling praktis adalah melindungi jaksa melalui penjagaan keamanan TNI. Karena
salah satu tugas negara juga adalah melindungi segenap bangsa dan segala tumpah darah dari segala ancaman. Itu juga menjadi tugas pokok TNI di poin ketiga. Iya. Disitulah. Tapi kan pengamanan TNI ini kan ada batasan wewenang ya. Persis. Untuk penindakan seperti ini kan dia tidak memiliki wewenang begitu. Iya. Atau mungkin perlu juga koordinasi dengan lembaga lainnya atau aparat penegak hukum lainnya supaya penjagaan ini lebih sempurna begitu. Kalau hanya di ruang dinas, di luarnya ya seperti kejadian yang terjadi di Depok dan Deli Serdang begitu. Iya, kalau soal seperti ini kan semua juga bisa menangkap. Misalnya kita lihat ada maling, kita tahu kita juga bisa nangkap kemudian menyerahkan kepada kepolisian. Nah, TNI juga bisa ketika misal ada ancaman mau membunuh seorang jaksa itu bisa ditangkap, namun diserahkan ke aparat kepolisian segala macam. Nah, ini juga menurut saya makanya harus ada pemberantasan juga terhadap organisasi-organisasi kejahatan. Jadi ini tidak main-main. Mengapa kemudian di dalam Perpres itu juga selain kepolisian maka ada TNI yang bisa menjaga keamanan? Menurut saya Presiden sudah melihat bahwa ini bukan sekadar masalah keamanan ketertiban masyarakat, tapi sudah menjadi keamanan dalam negeri, keamanan nasional dan keamanan negara. Karena jaksa itu adalah alat negara, maka keamanan negara TNI yang bekerja di situ. Kata kuncinya adalah sinergitas ya. Dua instansi tadi sama-sama membantu dan juga ketika ada ancaman bisa dilaporkan. Tapi saya ke Pak Barita, ini sejauh ini seberapa efektif MOU dengan TNI terjadi? Wah, itu sebenarnya antara lain ya dalam pengamanan pelaksanaan Perpres itu sudah berjalan. Di kantor Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri itu sudah berjalan. Jadi harus dibedakan ya. TNI sebenarnya di dalam Undang-Undang Kejaksaan juga terlibat dalam pengamanan. Ya tentu ada koordinasi yang efektif di situ. Nah, jadi perlibatan TNI dalam tugas pengamanan itu tidak terkait pada tugas pokok penanganan perkara. Tetapi sesuai dengan Perpres itu adalah pengamanan jaksa dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, baik yang sifatnya pengamanan personalnya maupun institusinya ya. Jadi dua hal itu di dalam Perpres diakomodasi. Itu ya. Jadi MOU antara kejaksaan dengan TNI itu sudah berjalan. Nah, itulah yang kita lihat. Tetapi dengan adanya Perpres itu makin diperkuat ya. Sehingga perintah untuk mengamankan jaksa dan institusi kejaksaan yang datang langsung dari Presiden lewat Perpres itu menjadi sesuatu yang dalam implementasinya akan lebih terukur. Karena sudah jelas. Yang cukup menarik adalah tadi dikatakan adanya ancaman dari berbagai macam pihak begitu ya. Deteksi dininya ada atau tidak begitu, dan formatnya seperti apa, urutannya seperti apa ketika pihak kejaksaan mendapatkan ancaman, apa yang harus dilakukan begitu, apa yang harus dilaporkan kemana biasanya? Ya, di internal kejaksaan kan ada bidang intelijen ya. Nah, seluruh pergerakan penanganan perkara itu dilakukan di sana. Sebab kejaksaan juga itu adalah memegang fungsi dalam intelijen penegakan hukum. Jadi dari satu penanganan perkara, unit-unit satuan kerja intelijen harus bekerja. Tentu karena dia tidak memiliki senjata untuk pengamanan pribadi dan dalam pelaksanaan tugas, itulah sebabnya bantuan pengamanan selama ini adalah kepolisian. Namun dengan Perpres itu dan dengan adanya MOU untuk hal-hal yang sifatnya strategis, maka TNI bisa terlibat dalam pengamanannya. Nah, kalau kita tangkap kan pengerahan TNI artinya memang trennya ini meningkat ya, tren teror di kejaksaan ini meningkat. Ya. Ketika kejaksaan melakukan penyidikan kasus-kasus mega korupsi, big fish, kasus-kasus perekonomian negara, maka yang pertama yang akan melakukan serangan balik adalah oknum-oknum yang selama ini berada di zona nyaman terusik. Dan itu kita lihat capaian pengembalian kerugian negara penyidikannya sampai pada high level berjalan. Nah, ini kan tidak bisa dilepaskan dari upaya menjaga zona nyaman tadi dengan cara melakukan tekanan teror intimidasi. Karena kekuatan ekonomi, kekuatan bisnis itu bisa mempengaruhi
ya melalui bentuk ancaman setidaknya memandekkan. Itu yang saya penasaran juga nih dengan kondisi saat ini. Bagaimana dampak psikologis atau profesional dari teman-teman jaksa melihat rekan-rekannya yang saat ini Deli Serdang dan Depok begitu. Karena kan publik khawatir ancaman atau teror-teror ini bisa mempengaruhi independensi dari jaksa tersebut begitu. Nah, disinilah kita melihat ya dibutuhkan leadership yang kuat. Dan itu dimiliki oleh kejaksaan sekarang. Mereka punya moral obligation yang ditunjukkan oleh Jaksa Agung Pak Burhanuddin dan seluruh jamnya yang memberikan keteladanan dan konsistensi termasuk menjaga dan melindungi dengan keluarnya Perpres itu. Saya kira itu ada komunikasi yang baik antara presiden yang memberikan visi penegakan hukum terhadap kejaksaan khususnya dalam mengejar kekayaan negara yang ada pada pihak-pihak lain dengan tugas-tugas itu oleh Jaksa Agung. Jadi kalau tidak ada legasi, tidak ada leadership yang kuat, ini bisa menimbulkan kekhawatiran ya, bisa menimbulkan perasaan was-was. Tapi dengan leadership yang kuat, terukur dan komitmen yang tegas sampai keluarnya Perpres ini, saya kira seluruh jajaran Adiaksa dari pengamatan saya tidak gentar, bahkan memperkuat semangatnya untuk dengan konsisten dan berjuang untuk mengembalikan kekayaan negara, menegakkan hukum. Karena mereka sudah tahu betul bahwa kejaksaan itu adalah pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan, ada wajah kedaulatan negara di dalam fungsi penegakan hukum. Dan itu tidak mengurangi komitmen untuk berani, dan kalaupun ada masalah seperti yang sekarang itu akan merupakan satu bentuk kewaspadaan bahwa ke depannya seluruh kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokoknya itu harus lebih waspada dari jangan sampai goyang gitu ya. Imannya jangan sampai goyang karena ada beberapa ancaman. Pak Slamet, ini sudah ada penanganan dari 2 instansi. Intelijen juga sudah ada. Apa yang bisa dilakukan oleh pihak kejaksaan untuk mengamankan anggotanya begitu supaya tadi ancaman-ancaman dari luar ini tidak mempengaruhi keputusan nantinya? Ya, saya kira sinergitas juga perlu dengan Badan Siber Sandi Negara karena teror itu juga bisa dilakukan melalui kekuatan IT. Perentasan kasus-kasus, kemudian menghilangkan jejak-jejak kasus, kemudian membuka identitas jaksa segala macam. Jadi teror ini bukan hanya dalam bentuk fisik, sekarang juga teknologi IT juga bisa dilakukan. Karena itu harus dibuka, jangan sampai ada perentasan-perentasan itu. Sejauh ini sudah ada perbincangan ke arah sana? Saya kira kejahatan itu juga dia akan terus berkembang, menggunakan juga IT dan segala macam. Dan ini kan ada backup dari mafia, uangnya bisa dibilang tak terhingga. Jadi menurut saya perlu juga melibatkan Badan Siber Sandi Negara kalau sudah terkait dengan perentasan IT. Dan ini nggak main-main, kasus kemudian bisa hilang kan, nggak bisa lagi dibongkar segala macam. Itu harus dijaga. Kita pernah tahu Kejaksaan Agung pernah dibakar. Ini siapa pelakunya? Ini nggak main-main menurut saya. Jadi menghilangkan barang bukti. Nah ini juga identitas para jaksa itu kan bisa dibuka. Teror terhadap anaknya. Jadi ini teror bukan hanya bentuk fisik kriminal, tapi juga dalam bentuk IT. Saya kira sinergitas itu harus melibatkan semua komponen alat-alat negara begitu. Oke, berarti lagi-lagi kata kuncinya adalah sinergitas dari berbagai pihak begitu ya. Tidak hanya 2 instansi, tapi juga BSSN bisa dilibatkan dengan berkembangnya banyak kasus, terutama teror secara digital tadi yang tidak memungkinkan bahwa jaksa dan juga keluarganya bisa terkena ancaman. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Slamet, Pak Barita juga. Ini kita harapkan tidak ada lagi begitu ya ancaman ya. Terima kasih. Semoga ya. Berikutnya, pemirsa, ini libur panjang kali ini anak-anak dapat menikmati juga transportasi LRT dengan harga spesial. Bahkan bagi anak-anak berusia di bawah 3 tahun, pihak LRT tidak usah membeli tiket alias gratis. Nah, ini akan berlaku hingga 1 Juni mendatang. Kira-kira seperti apa? Kami akan hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami.